Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-29 dari hadis Arba'in dengan judulnya Pintu-pintu Kebajikan. Baik, akan kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannata wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaih. Ta'budullaha la tusriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatur rajuli fi jawfil lail. Thumma qala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagh ya'maluna. Thumma qala ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa zirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qal ra'sul amril islamu wa amuduhu sholatu wa zirwatu sanamihil jihad. Thumma qal ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha. Qultu ya nabiyallah wa inna lamu'akhazuna bima natakallama bih. Faqal sakilatka ummuk wa hal yakubban nasu fin nari ala wujuhihim aw qal ala manajirihim illa hasaidul asni alsinatihim illa hasaidu alsinatihim. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, ia bertutur, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah aku tentang suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau menjawab, engkau menanyakan sesuatu perkara yang besar, namun hal itu menjadi ringan bagi siapa yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, sudikah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api, dan salat seseorang di tengah malam. Kemudian baginda membaca ayat, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah As-Sajdah 16-17. Lalu Rasulullah bersabda, sudikah engkau kukabarkan tentang sumber perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sumber perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, sudikah engkau kuberitahukan tentang kunci perkara semuanya ini? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Lalu beliau menunjuk lidahnya seraya bersabda, kendalikan ini. Aku bertanya, wahai Nabiullah, apakah kami disiksa karena setiap ucapan yang kami ucapkan? Jawab Rasulullah, Mu'az, tidaklah manusia ditelungkupkan di atas hidungnya di dalam neraka
kecuali karena ulah lidah-lidah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dalam kitab Abwabul Liman bab ma jaa fi hurmatis shalah nomor 2619. Di tempat lain Tirmizi juga meriwayatkannya dengan tambahan, saya pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Pada suatu saat di pagi hari saya berjalan di dekat Nabi SAW. Lalu saya bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkanlah aku tentang suatu amal yang dapat memasukkan aku ke surga," dan seterusnya. Tirmizi berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Keutamaan hadis. Hadis ini menjelaskan berbagai amal soleh yang dapat mengarahkan pelakunya ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Dan ini adalah perkara yang sangat penting yang dibuktikan dengan diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Rasulullah berkata kepada Muaz, "Engkau menanyakan suatu perkara yang besar." B. Penjelasan kata dalam hadis. As-sawmu junnah, maksudnya puasa adalah benteng yang membentengi dari api neraka. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah, maksudnya adalah sedekah dapat menghapus bekas kesalahan sehingga kesalahan tersebut tidak menyisakan bekas. Jawfil lail, tengah malam. Tatajafa, jauh. Anil madaji', dari tempat tidur. Zirwatu sanami, adalah punuh unta, dan zirwah berarti puncak atau bagian tertinggi dari sesuatu. Zirwatu sanamihil amr adalah kinayah atau kiasan dari sesuatu yang paling tinggi, maksudnya adalah perkara yang paling tinggi. Sakilatka ummuk, secara harfiah berarti ibumu kehilangan atau ditinggal mati dirimu. Idiom ini adalah kiasan, yaitu untuk menggugah kelalaian seseorang dan untuk menggambarkan ketakjuban terhadap sesuatu. Yakbun, maksudnya dilemparkan ke dalam neraka. Hasaidu al-sinatihim, maksudnya karena dosa yang diucapkan oleh lidah-lidah mereka. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Perhatian Muaz yang besar terhadap amal soleh. Pertanyaan Muaz di atas menunjukkan betapa ia mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap amal-amal soleh. Seraya berusaha mengetahuinya dari Rasulullah SAW, juga menunjukkan bahwa Muaz memiliki cita rasa bahasa yang tinggi karena ia bertanya dengan pertanyaan sangat singkat dan dengan gaya bahasa yang indah. Maka Nabi pun memuji pertanyaan tersebut dan kagum pada kefasihan penuturan Muaz itu yang diekspresikan dalam ujaran baginda, "Engkau menanyakan suatu perkara yang besar. Ini tidak lain karena surga dan terhindar dari api neraka adalah suatu hal yang sangat penting, dan inilah yang ditanyakan oleh Muaz bin Jabbal." 2. Amal perbuatan adalah penyebab masuk surga. Hal ini ditunjukkan oleh pertanyaan Muaz, "Kabarkanlah aku tentang suatu amal yang dapat memasukkan aku ke surga." Juga didasari oleh ayat yang berbunyi, "Kepada mereka diserukan, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Quran Surah Al-A'raf 43. Sedang sabda Nabi yang menyatakan, "Salah seorang di antara kamu tidak akan pernah masuk surga karena amalnya itu lebih," mempunyai pengertian bahwa saja tidak menjamin seseorang masuk surga, namun apabila amal tersebut harus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan penerimaan ini karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa demikian? Karena seseorang bisa melakukan amal soleh sepenuhnya tergantung kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, maka ia dimudahkan untuk melakukan amal soleh, dan barang siapa yang dikehendaki sebaliknya, maka ia tidak dimudahkan hingga tidak bisa melakukan amal soleh, bahkan berkubang dalam kesesatan. Allah berfirman, "Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar." Quran Surah Al-Lail 5-10. 3. Mengerjakan rukun-rukun Islam. Nabi menjawab pertanyaan Muaz dengan menjelaskan bahwa tauhidullah atau mengesahkan Allah dan menunaikan semua kewajiban dalam Islam, yaitu salat, zakat, puasa, haji, adalah amal soleh yang dengan karunia dan rahmat Allah dapat menjadi sebab untuk bisa masuk surga. Dalam syarah hadis yang kedua dan ketiga telah dijelaskan bahwa kelima rukun Islam tersebut adalah dasar dari bangunan Islam. 4. Kunci-kunci kebaikan. Nabi menjelaskan kepada Muaz bahwa melaksanakan amalan-amalan sunnah setelah menunaikan semua kewajiban merupakan sarana untuk mendapatkan cinta Allah
Dalam hadis qudsi dijelaskan, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, menjadi matanya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Sungguh jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Jika ia minta perlindunganku, niscaya aku beri perlindungan, dan jika ia berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Hadis riwayat Bukhari. Berikut kunci-kunci dan berbagai sarana yang dapat membawa kepada kebaikan tersebut adalah sebagai berikut. A. Puasa dapat dijadikan sebagai benteng. Maksud puasa dalam hadis ini adalah puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan sudah dibahas tersendiri. Puasa sunnah ini sebagai penghalang dari api neraka di akhirat. Karena melalui puasa, seseorang akan bisa meredam dirinya dari hasutan syahwat. Dengan begitu, maka pelakunya akan terbiasa untuk komitmen pada hukum dan lebih mendekatkan dirinya pada ketakwaan. Dengan menghindari hasutan dan tuntutan syahwat, maka dominasi syahwat yang ada dalam diri seseorang akan melemah. Bahkan dominasi itu akan hilang sama sekali. Maka jadilah puasa sebagai penjaga sekaligus pembersih dari segala dosa. B. Sedekah dapat dijadikan sebagai penghapus dosa. Maksud sedekah di sini adalah harta yang dikeluarkan di jalan Allah selain zakat. Karena ulasan tentang zakat telah disinggung dalam hadis tersendiri. Sedang dosa yang bisa dihapus adalah dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat. Sementara dosa yang berhubungan dengan hak manusia tidak bisa terhapus melainkan dengan keridhaan orang yang bersangkutan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terhapusnya dosa-dosa kecil, maka optimisme akan menguat, hati menjadi jernih, dan berbagai amal pun tersucikan. Dengan demikian, sedekah merupakan pintu yang terbuka lebar bagi masuknya amal-amal soleh lainnya. C. Qiyamul Lail, yaitu salat di sepertiga malam setelah tidur. Banyak ayat dan hadis yang membincang tentang keutamaan salat tahajud. Karena itu Nabi pun menjadikan ayat berikut ini sebagai dalil. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah As-Sajdah 16. Senada dengan ayat di atas dan untuk mempertegas keutamaan salat malam dan sedekah, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat 15-18. Nabi SAW bersabda, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail atau salat malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, lakukanlah salat malam, karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus berbagai perbuatan buruk, dan pengusir penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun waktu salat malam yang paling baik adalah pertengahan malam, sebagaimana yang disebutkan dengan sabda Nabi, dan salat seseorang di tengah malam. 5. Puncak agama Islam. Muaz bin Jabal berusaha untuk mendapatkan pengetahuan lebih dari Nabi SAW. Lalu baginda pun menambahnya dengan sebuah ilustrasi. Penambahan pengetahuan ini didahului dengan ucapan beliau, sudikah engkau aku kabarkan. Ini adalah kiat seorang pendidik yang piawai. Karena ucapan tersebut dapat menjadikan orang yang dididik lebih berkonsentrasi dan benar-benar ingin mengetahui apa yang akan disampaikan, dan bukan hanya menjadi pendengar setia. Berikut pengetahuan yang disampaikan Rasulullah. A. Sumber semua perkara adalah Islam. Riwayat Muaz di atas yang menceritakan bahwa sumber semua perkara adalah Islam ditafsirkan oleh hadis Nabi berikut. Sesungguhnya sumber perkara ini Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, hanya Dia semata dan tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka barang siapa yang tidak mengakui Allah dan Muhammad, baik zahir maupun batin, maka ia tidak berislam sedikit pun. Ada juga yang mengatakan bahwa sumber agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah Islam dan kelima rukunnya. B. Penyangga agama Islam. Pondasi dari agama Islam adalah solat. Jika sebuah pondasi dapat meninggikan rumah, maka solat meninggikan dan memperlihatkan agama, menghantarkan pelakunya agar lebih mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai penghubung antara hamba yang lemah dengan Rabb-nya. C. Puncak ajaran Islam. Puncak ajaran Islam adalah jihad, karena dengan jihad kalimat Allah akan menjulang tinggi hingga Islam jaya dan mengungguli seluruh agama yang lain. Tugas ini tidak bisa diwakili oleh ibadah-ibadah yang lain. Dengan demikian, jihad adalah puncak Islam yang tertinggi. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa jihad adalah amalan yang paling mulia.
Sebagian dari hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ia berkata, "Saya bertanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Iman kepada Allah, kemudian jihad fisabilillah." Rasulullah memilih kata bunuh unta sebagai sebuah kiasan karena kala itu unta adalah sesuatu yang paling berharga. 6. Menjaga lisan adalah kunci semua masalah. Nabi mengakhiri pelajaran yang diberikan kepada Muaz dengan menyebutkan bahwa kunci dan kendali dari seluruh amalan tersebut hingga bisa mencapai kesempurnaan adalah mengendalikan lisan. Urgensi mengendalikan lisan ini telah dibahas dalam hadis yang ke-15. Dan sebuah hadis juga disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku akan suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah menjawab, jaga ini, sambil mengisyaratkan kepada lidahnya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka adalah lisan yang tidak terjaga. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dimaksud dengan ucapan hasaidu al-sinatihim, menjadi persemaian dari lisan-lisan mereka, adalah balasan dan siksaan dari ucapan yang haram dengan ucapan dan perbuatannya. Manusia menjadi amal baik dan amal buruk, lalu pada hari kiamat ia akan menuai. Manusia menjadikan amal baik dan amal buruk, lalu pada hari kiamat ia akan menuai apa yang telah ditanamnya. Barang siapa yang menanam kebaikan dari suatu ucapan dan amalan, maka ia akan menuai kemuliaan. Dan barang siapa yang menanam kejahatan dari suatu ucapan dan keperbuatan, maka ia pun akan menuai penyesalan. Hadis yang diriwayatkan Muaz atas juga mengisyaratkan bahwa yang banyak memasukkan orang ke neraka adalah ucapan, karena syirik kepada Allah, yaitu dosa yang paling besar dari sisi Allah, juga terjadi dari suatu ucapan. Demikian pula ucapan terhadap Allah yang tidak didasari suatu ilmu, kesaksian palsu, sihir, menuduh tanpa bukti, dan berbagai dosa besar lainnya seperti dusta, gibah, namimah, dan lain sebagainya. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah antara lain adalah yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Perbuatan yang paling utama selain amalan wajib. 7. Perbuatan yang paling utama adalah selain amalan wajib. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa amalan yang paling baik di luar amalan wajib adalah ilmu lalu jihad. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa amalan yang paling mulia adalah salat, baik salat wajib, sunnah. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa amalan tersebut adalah jihad fisabilillah. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling mulia, beliau kadang menjawab bahwa amalan tersebut adalah salat tepat pada waktunya, kadang menjawab jihad, kadang pula menjawab dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan semua jawaban ini sesuai dengan kondisi penanya dan situasi saat itu. 8. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa para sahabat senantiasa meminta nasihat langsung kepada Nabi SAW, dan baginda pun selalu memberikan nasihatnya. 9. Berisi keutamaan jihad, bahwa jihad bisa menjaga Islam dan meninggikan kalimat Allah. 10. Bahaya lisan, bahwa apa-apa yang diucapkan oleh lisan pasti akan diminta pertanggungjawabnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.